Oke. eh Hari ini kita akan membahas tentang yang namanya point estimation. Jadi, di dalam di dalam penaksiran atau pendugaan, kita tuh terbagi dua. Ada penduga titik dan ada penduga selang. Pen saya. Ada yang namanya penduga titik, ada yang namanya penduga selang. Nah, materi kita yang akan kita bahas di sebelum UTS itu adalah tentang penduga titik. Penduga titik itu maksudnya apa? Penduga titik itu maksudnya kan kita punya parameter-parameter populasi nih. Parameter populasi itu misalkan ini simbolnya ada mu, kemudian ada simbolnya sigma kuadrat gitu ya, ada simbolnya sigma. Nah, mu, sigma, sigma kuadrat gitu, proporsi huruf besar semuanya ini merupakan parameter populasi, yaitu suatu nilai atau ukuran yang menggambarkan karakteristik dari si populasi. Nah, lalu kita ini ingin melakukan pendugaan. Misal, saya menduga rata-rata berat badan mahasiswa statistik katakanlah 60 kilo. Oke. Nah, 60 kilo ini saya nanti minta tolong Mediana, tolong dong ambil sampel siswa di statistika secara acak misalnya. Nah, kemudian Mediana nanti dapat sampel, sampelnya kemudian dihitung, dapat data, datanya di diolah, nanti dapatlah si statistik. Nah, statistik ini yang kita sebut sebagai X bar. Nah, X barnya berapa nih? X barnya katakanlah oh Mediana dapat angka misalkan 62 kilogram. Oke. Nah, karena bentuknya cuma satu angka begini saja, ini yang kita sebut sebagai point estimation. Clear ya. Jadi kalau misalnya yang namanya penduga selang ya berarti Mediana misalnya saya suruh duga rata-rata berat badan mahasiswa statistik nanti Mediana bisa mendapatkan nilai katakanlah mulai dari 57 sampai 63 atau 65 kilogram. Nah, bentuknya interval begini maka kita sebut sebagai penduga selang. Oke ya, jelas ya. Nah, lalu di dalam pendugaan parameter, ini PPT ini diperbaiki oleh teman-teman angkatan 2020 statistik ya. Ada Yohanes Kevin, Rekso, dan Yuda. Ketiga-tiganya sudah lulus dan alhamdulillah tiga-tiganya udah kerja ya. Rekso juga bahkan sudah jadi kartep kalau nggak salah. Dia menginfokannya begitu. Nah, di dalam pendugaan titik ini kita punya ada beberapa metode. Metode klasik ya, metode klasik yang sering sekali dipakai. Salah satunya yaitu metodenya yang kita kenal dengan istilah metode momen. Lalu yang kedua ada metode maksimum likelihood. Lalu ada yang ketiga dengan pendekatan Bayesian. Jadi metode bias. Jadi ada tiga metode ini dalam menduga parameter populasi. Ada metode momen, maximum likelihood, bias. Yang dipelajari di kelas ini yang mana? Yang pertama, kita akan berbicara tentang metode momen. Yang kedua, kita akan berbicara tentang metode maximum likelihood. Biasnya gimana? Biasnya merupakan materi pengayaan. Kalau Anda berminat, akan saya berikan tambahan. Oke, tetapi kita menggunakan silabus minimum yang disepakati oleh Forstat, yaitu Forum Statistisi Indonesia, itu kita tidak sampai ke bias, tapi cuma sampai ke maksimum likelihood. Oke, jadi ini yang akan kita bahas guys di materi kita masih 3 pertemuan ke depan. Jadi metode momen ini, kemudian maksimum likelihood untuk fungsi yang dapat diturunkan dan maksimum likelihood untuk fungsi yang tidak dapat diturunkan atau undifferentiable. Oke, baik. Kita masuk yang pertama nih. Metode yang pertama yaitu metode momen. Ini materi kita hari ini. Oh ya, sebelumnya saya akan jelaskan dulu sedikit ya overview mengenai perbedaan antara tiga metode ini. Jadi Anda perlu tahu ya apa sih bedanya metode momen, maksimum likelihood sama Bayesian. Metode momen ini adalah metode yang paling sederhana. Ini yang paling simple. Secara analitik ini yang paling mudah dan basisnya dia tidak perlu tahu apa distribusi dari si data. Oke. Jadi distribusi dia tidak perlu tahu.
Dia nggak peduli dengan distribusinya apa. Oke, itu momen. Dan karena dia simple, mudah dikerjakan secara analitik, tapi dia nggak perlu mengetahui apa distribusi dari data. Itu kelebihannya. Tapi kekurangannya, seringkali hampir semua penduga parameter yang dihasilkan oleh metode momen itu seringkali sifatnya bias. Oke, lanjut. Bagaimana dengan maksimum likelihood? Maksimum likelihood ini secara analitik ini termasuk agak rumit, bukan sulit ya. Bahkan juga kadang-kadang bisa sulit saja, bisa juga sulit. Dia rumit mengerjakan secara analitik kalau untuk pendugaan parameter. Terus basisnya kita harus tahu dulu distribusi dari data. Wajib kita harus tahu dulu. Kalau nggak tahu distribusinya, kita nggak bisa mengerjakan pendugaan parameter. Oh, eh, kemudian yang kedua, prinsip kerjanya adalah memaksimumkan fungsi likelihood. Jadi ada fungsi kemungkinan yang akan kita maksimumkan. Nah, kelebihannya dia menghasilkan hampir semua penduga parameternya sifatnya tak bias. Jadi bagus dia penduga parameternya. Lalu bias. Bias ini dia yang pertama harus punya informasi awal yang kita sebut sebagai distribusi prior. Ini bias. Yang kedua, cara perhitungan secara analitiknya rumit, bahkan terkategori sulit. Nah, karena dia membutuhkan distribusi prior, ada kelebihan sekaligus ada kekurangan. Kalau distribusi priornya ini bagus atau mendekati dengan distribusi empiris dari data, maka kita akan menghasilkan penduga yang bagus. Ini penduganya akan menjadi baik. Tapi kalau distribusi priornya jadi seperti buah si malakama dia kalau salah-salah pilih distribusi priornya, maka penduga parameternya akan menjadi jelek atau buruk. Bisa saja dia eh, berbias, ragamnya besar, begitu dan seterusnya dan seterusnya. Tapi dia fleksibel. Kenapa fleksibel? Lah, kan dia kan bisa pakai distribusi prior apa aja. Jadi di salah satu sisi distribusi prior itu memberikan hal yang positif buat buat penduga bias, kita bisa menghasilkan sekian banyak statistik berarti penduga parameter, tergantung distribusi priornya. Tapi kalau distribusi priornya aja sudah berat distribusinya, nah perhitungannya makin rumit atau sulit. Kalau distribusi priornya itu mendekati distribusi empirisnya, maka kita akan menghasilkan penduga yang mungkin lebih baik daripada penduga momen ataupun MLE. Gitu ya. Jadi ini adalah overview sekilas mengenai comparison dari tiga metode penduga parameter yang klasik. Kenapa klasik? Karena sudah banyak dikembangkan metode yang lain. Misalnya maksimum likelihood, kita sudah punya eh, restricted maximum likelihood. Nanti kita punya generalized maximum likelihood. Lalu ada lagi weighted maximum likelihood. Jadi ada banyak sekali yang dikembangkan. Momen gimana? Ya, momen juga misalnya kita kembangkan dengan generalized moment misalnya. Nanti apalagi belum lagi nanti ada metode-metode pendugaan parameter yang modern begitu yang dikaitkan dengan misalnya ada kaitannya dengan algoritma komputasi, misalnya MCMC, Markov Chain Monte Carlo. Nih MCMC. Ada banyak lagi yang lain ya. Nanti ada gabungan lagi dengan MM gitu ya. Ada maximization maksim max apa ya? Maximization apa gitu. Jadi ada MM, ada S, ada penduga-penduga yang lain gitu. Jadi ada M. Jadi ada banyak sekali penduga-penduga parameter yang lain. Nah, tapi yang kita pelajari adalah yang klasiknya, yang basicnya, yaitu momen, maksimum likelihood, dan juga bias. Tapi bias kita itu materi pengayaan. Saya masuk ke sini, ke metode momen. Sejarahnya momen ini di hasil temuan dari Bapak Carl Person pada tahun 1800-an kurang lebih. Kemudian ini merupakan metode yang tertua. Jadi momen ini adalah metode yang tertua dalam menduga parameter populasi. Nah,
Ide utamanya, idenya ini ide ya. Jadi bisa dilihat dari sini, kita menyamakan karakteristik dari sampel tertentu. Misalnya, karakteristik dari sampel itu ada rata-rata atau dari ragamnya untuk nilai-nilai yang diharapkan populasi bersesuaian. Jadi kita menyesuaikan dengan populasinya. Jadi karakteristik sampel disesuaikan dengan karakteristik si populasinya. Lalu kita selesaikan persamaannya, maka kita akan mendapatkan parameter penduga parameter yang parameternya tidak diketahui. Ini prinsip kerja dari metode momen. Lalu ada beberapa definisi dan juga dalil-dalil yang kita akan pakai. Pertama, di sini, kalau kita punya definisinya yang akan kita pakai ya, jadi definisi ini akan kita gunakan dalam metode momen. Pertama, misalkan kita punya sampel acak. Sampel acaknya finite. Jadi dia countable. X1, X2 sampai dengan Xn. Jadi sampel acak kita berukuran N dari suatu populasi. Nah, populasinya ini bisa saja kita punya fungsi kepekatan peluang atau fungsi massa peluang. Jadi bisa saja dia perubahan acaknya diskret atau kontinu. Maka ada yang namanya momen populasi ke K. Mohon buka tabel sakti Anda ya sambil-sambil buka. Momen populasi ke K ini adalah kita definisikan sebagai ekspektasi X pangkat K. Oke, ini yang pertama dari definisinya. Jadi tolong buka tabel saktinya Anda. Saya mau tanya, distribusi apakah yang dia tidak memiliki, yang dia memiliki momen ke K, tapi dia tidak memiliki fungsi pembangkit momen? Tolong dong dibantu. Apakah sudah dibuka tabel saktinya? Log normal bukan, Bu? Ada di tabel sakti, apa yang dia tidak punya fungsi pembangkit momen? Kayaknya nggak satu deh, ada beberapa. Dia cuma punya momen ke K. Apalagi? Ayo dibaca tabel saktinya. Cauchy. Cauchy, betul? Iya, Betul. Di tabel saktinya nggak ada kan di fungsi pembangkit momen? Dia adanya momen ke K. Betul? iya, Bu. Oke, lanjut. Thank you. Oke, jadi ada Cauchy. Oke, lanjut. Salah nggak saya cara tulisnya? Terbalik ya? Ini ya? Oke. Lanjut, ada definisi kedua. Nah, definisi kedua ini misalkan saya punya sampel acak berukuran N, oke, dengan eh, maka saya punya momen sampel ke K. Momen sampel ke K itu ini. Jadi maksudnya gimana? Misalnya gini, momen sampel ke satu, saya kasih kode M kecil aja ya, nggak usah M besar ya. Saya pakainya I. Ini misalkan ini adalah didefinisikan satu per N karena sampel acaknya berukuran N. Sigma I-nya mulai dari 1 sampai N dari XI pangkat satu. Kalau misalnya momen sampel kedua, maka saya punya M2 sama dengan 1 per N. Sigma I-nya mulai dari 1 sampai N dari XI pangkat 2.
Oke, dan seterusnya. Sehingga kalau momennya momen ke K, begitu momen sampel ke K, ya berarti 1/n sigma XI pangkat K. Dah, itu kemudian, nah yang saya sebut ini, momen yang dari definisi satu, ini adalah kita sebut momen pusat. Kenapa kita bilang momen pusat? Karena pusatnya 0,0. Jadi yang kita pelajari di sini adalah momen-momen pusat, bukan momen tak pusat ya. Jadi ada lagi momen yang bukan momen pusat. Oke. Nah, ini dia selanjutnya ada definisi. Kalau misalnya X1, X2, X3 sampai dengan Xn itu merupakan sampel acak, maka dengan menggunakan menyamakan karakteristik. Nah, ini ya yang sebelah kiri, ini karakteristik dari si populasi, yang sebelah kanan ini karakteristik dari si sampel. Lalu kita padankan. Jadi momen populasi pertama padanannya adalah momen sampel pertama. Momen populasi kedua, ini padanannya adalah momen sampel kedua dan seterusnya sampai dengan momen populasi ke K, padanannya adalah momen sampel ke K. Oke. Jadi momen populasi pertama itu apa? Ekspektasi X pangkat 1. Berarti sama dengan mu 1. Kalau misalnya momen populasi kedua itu apa? Mu 2. Mu 2 berarti apa? Ekspektasi dari X pangkat 2. Berarti kalau momen populasi ketiga, mu 3. Berarti sama dengan ekspektasi X pangkat 3. Dan seterusnya. Sampai momen populasi ke K, artinya sama dengan apa? Ekspektasi X pangkat K. Nih. Kalau momen sampel satu berarti sama dengan apa? 1/n sigma XI. Momen sampel 2 1/n sigma XI kuadrat. Dan seterusnya. Kalau momen sampel ketiga 1/n sigma XI pangkat 3. Momen sampel ke K berarti 1/n sigma XI pangkat K. Gitu. Oke ya, ini dia padanan-padanannya. Jadi kita akan memadankan dia, lalu kita menyelesaikan, dapatlah penduga momen bagi parameter. Contoh, contohnya yang langsung yang berat ya. Saya coba cari contoh yang agak lebih ringan. Oke, saya ambil contoh, jangan, hasil. Saya ambil contoh kasus yang lebih ringan. Saya pakai pain ya. Oke, di layar Anda sudah kelihatan kah? Sudah, Bu. Oke, gini, contoh pertama ya. Misalkan saya punya Poba acak X berdistribusi Bernoulli. Oke, Bernoulli katakanlah dengan parameternya katakanlah P kalau di tabel sakti Anda mungkin ya. Katakanlah nilai peluang P itu antara 0 sampai dengan 1. Oke, kemudian saya punya sampel acak X1 sampai dengan Xn, ini adalah sampel acak. Dia tanya tentukan penduga momen bagi P.
bagi si parameter P. Oke. Sebagai solusi, pertama, saya kan harus cari momen populasi pertama. Jadi caranya adalah cari momen populasi satu. Momen populasi ke satu. Apa tadi definisinya? Tolong bantu momen populasi ke satu apa? Simbolnya apa? M1. Populasi. Mu. Mu satu sama dengan ekspektasi dari X1. X X. pangkat. Sorry, X pangkat 1. Pangkat satu. Pangkatnya nggak usah ditulis, nggak apa-apa kan? Oke, lanjut. Nah, sebetulnya di tabel sakti sudah ada. Apa ya ekspektasi dari X? Kalau X-nya itu berdistribusi Bernoulli. Di tabel sakti Anda, buka tabel saktinya. Apa? Baik. P. P, Bu. Oke, P ya. Nah, kalau pembuktiannya kan sudah ada di Statmat satu tuh. Jadi saya paling recall-recall ya. P nih. Oke, lanjut. Nah, sekarang saya ambil momen sampel ke satu. Momen sampel ke satu. Apa ya? Simbolnya apa? M1 Ibu. M1. M1 apa tadi definisinya? Momen sampel. Seperti Seper N, sigma dari XI pangkat sigma B dari dari XI. I-nya mulai dari satu sampai dengan N. Oke. Saya sudah punya momen populasi ke satu, saya sudah punya momen sampel ke satu, lalu saya padankan. Kan tadi prinsip kerjanya penduga momen dipadankan. Berarti mu satu diduga oleh M1. Dan ini jika dan hanya jika mu satu itu diduga oleh atau hmm, mu satunya tadi adalah si P ya, diduga oleh seper N sigma XI. Atau boleh saya tulis ini dapat terjadi jika dan hanya jika mu-nya, sorry kok mu. Jika P-nya diduga oleh si X bar. Sehingga langsung dapat nih penduga momen bagi P adalah, bagi parameter P adalah, lihat cara nulisnya, P topi itu saya kasih nama M di sini untuk ngasih tahu bahwa itu adalah penduga momen adalah sama dengan X bar. Atau boleh saya tulis 1/N sigma XI, I-nya mulai dari 1 sampai dengan N. Tapi lihat bagaimana saya menulis. Ketika kita berbicara tentang fungsi, maka dia pakai hurufnya kecil. Ketika saya sudah berbicara tentang penduga, maka saya menggunakan huruf besar. Sampai situ silakan, adakah yang ingin ditanyakan? Saya perkecil ini biar kelihatan di Anda. Nih. Nah, pertanyaannya sekarang muncul. Bu, apakah selalu kita pakai momen populasi ke satu dipadankan dengan momen sampel ke satu? Apakah selalu? Jawabannya tidak. Terus kapan Bu kita pakai momen populasi kedua padanannya dengan momen sampel kedua? Kalau, coba lihat ya teman-teman ya, kalau pada saat berbicara momen populasi ke satu, dia tidak mengandung parameter populasi.
Kalau di soal ini kan parameter populasinya adalah P. Di momen populasi ke satu, parameternya sudah kelihatan ada di situ. Sehingga karena di momen populasi ke satu sudah mengandung parameter, maka kita menggunakan momen populasi ke satu. Sampai sini silakan, adakah yang ingin ditanyakan? Cukup jelaskah? Tracy? Tracy adakah? Tolong dicatat ya, polisi. Ibu, Tracy katanya izin ke toilet, Ibu. Oke, dia sudah ngomong di Zoom ya? Oke. Ibu, Yes, Fikri. boleh minta satu contoh lagi nggak, Bu? Banyak ini contohnya mau dikasih. Satu mungkin, satu lagi biar mungkin lebih paham. Iya, memang mau dikasih banyak contoh. Nih ya, lanjut ya. Kita ke contoh kedua. Contoh dua. Oke, saya ambil yang sederhana-sederhana dulu ya. Misal saya punya X berdistribusi uniform 0, theta. Untuk tetanya lebih besar dari 0. Oke. Lalu saya punya sampel acak berukuran N. X1, X2 sampai dengan Xn ini adalah sampel acak. Oke. Tentukan katanya penduga momen bagi parameter theta. Nah, sekarang coba lihat sini. Ini distribusi dari poba acak diskret atau kontinu dia? Continue. Continue. Dia diskret atau kontinu, Neng? Continue, Ibu. Tahu dari mana kontinu? Eh, Dari mana kamu tahu itu kontinu? soalnya uniform. Uniform kan ada yang diskret. Oke, makanya jangan main HP kalau kuliah. Ini saya lihat ada banyak yang pegang HP nih sambil ber-HP. Makanya fokus ke sini. Mau lulus atau enggak? Mau dapat ilmunya atau enggak? Kalau misalnya enggak fokus di sini, ya mendingan keluar aja, nggak usah join. Oke, lanjut ya. Ada yang tahu datangnya dari mana? Ini continue. Karena itu tetanya berbentuk selang. Yang mana yang berbentuk selang? Teta lebih besar dari nol atau ada selang nol sampai teta atau yang dalam kurung itu dianggap selang? Yang teta lebih dari nol. Kalau teta lebih lebih dari nol itu namanya constraint-nya dia. Yang continue, yang menunjukkan continue itu di sini. Nah, itu selang. Selang buka bukan? Betul? Iya, Bu. Oke. Itu ya, jadi tahu dari sana bahwa ini adalah peubah acak continue. Makanya kalau kalian salah menduga bahwa ini diskret, maka ngaco semua nanti. Salah total nanti di pendugaan parameternya. Lalu, berarti apa? Sekarang saya tanya. Kalau dia continue, berarti ada dia punya FKP. Apa FKP-nya dari peubah acak itu? Coba buka tabel sakti. FX-nya jadinya apa? 1/. Apa? Satu Ada yang per tahu? theta, Bu. Satu Dari per mana theta. seperti eta? Batas Razan kanan tahu per. dari mana? Razan? Iya, Bu. Ini saya ngelihat di tabel sakti saya, jadi saya salah sih, Bu.
Apa? Di tabel saktimu apa? Untuk X uniform itu, Mm-mm. tapi ini adanya yang A, koma B. Iya, A koma B berarti apa? 1 per B min A. Satu per, iya betul Bu, satu per Nah, B sekarang min A. pakai logikanya kalian. Dia kan A sampai B selangnya. FKP-nya jadinya Fx sama dengan 1 dibagi batas atas dikurang batas bawah. Kan begitu. Nah, sekarang kalau 0 sampai θ berarti 1 per apa? Satu per theta min nol Bu. Iya. Sehingga hasilnya jadi Theta θ. Untuk θ-nya lebih dari nol. 0. Paham sampai situ? Makanya baca tabel saktinya tuh gitu. Saya hapus ini. Oke, Razan, oke? Udah paham? Paham Ibu? Berarti Oke. Ibu izin nanya. Kenapa? Berarti, izin nanya. Berarti untuk walaupun di ininya X uniformnya A, koma B, berarti eh, nol itu termasuk A gitu ya Bu? Karena aku pikir kalau misalkan 0, theta nih berarti tetanya ini kan eh, bebas gitu apa aja ya Bu. Jadi bukan 0, A gitu ya Bu. Enggak, bukan. Jadi di situ batas bawahnya dari A itu berubah jadi 0, batas atasnya berubah jadi θ. Oke Bu. Oke. Θ kan Masih juga Bu. konstanta. Oke ya, lanjut. Dari sini berarti saya mau cari apa? Saya sudah dapat nih, saya harus cari momen populasi pertama. Apa rumusnya momen populasi pertama? Ekspektasi Ekspektasi X. X. Oke, kalau dia kontinu berarti kita integralkan nggak? Kita integralkan batas bawah berapa, guys? Lihat dong nih. Nol Bu. Nol. 0. Nol Batas sampai theta atas? ini. Theta. Sampai Theta. hingga. Batas atas, oh sorry, ini batasnya ketinggalan lagi saya. Constraint-nya yang saya tulis. Batasnya, kan dia intervalnya dari berapa sampai berapa? 0 sampai θ kan? Berarti X itu terletak dari 0 sampai θ. Dan θ-nya lebih besar dari 0. Oke, itu ya. Berarti domainnya yang mana? Yang ini domain. Coba lihat di tabel sakti Anda. X-nya terletak batas A sampai B bukan? Ya, Iya Bu. berarti di sini domainnya kita X-nya antara 0 sampai θ. Berarti ekspektasinya apa? Integral 0 sampai θ. Terus X di sini masuk ke dalam kan kalau ekspektasi ya. X dikali Fx. Fx-nya apa? Seper θ. D θ. Berarti dapatnya apa? Berarti mu satunya sama dengan apa? Seper 2 θ dikali X kuadrat dengan batasan 0 sampai θ. Betulkah begitu? Bu, itu di integralnya saya ada X nggak sih Bu? Ah? Oh, iya ngaco. Iya ketinggal. Sorry, sorry, sorry. Kenapa jadi d theta nih? Keenakan ngomong theta nih. Makasih. dx. Sorry. dx. Oke. Lanjut. Sampai situ aman? Berapa hasilnya? Kalau diganti x-nya dengan theta kita punya apa? Theta per 2. Theta per 2. Oke, setengah theta ya. Kalau dikali kalau dikurang dengan kalau tetanya sama dengan 0, 0 ya. Maka ini adalah momen populasi pertama. Pertanyaan saya, momen populasi pertamanya sudah mengandung parameter belum? Ada parameter nggak di situ di mu 1? Ada Bu, theta. Oke, aman ya. Setengah theta dia sudah ada tetanya. Oke, lanjut. Kita masuk nih ke momen sampel 1. M1. Apa tadi definisinya? Seper N, sigma, I-nya mulai dari 1 sampai N dari XI. XI. Oke, lanjut. Padanannya sekarang. Mu 1 diduga oleh M1. Jika dan hanya jika nilai mu satunya adalah setengah theta.
diduga oleh, ini boleh saya tulis sama dengan X bar, yes? Berarti ini diduga oleh si X bar. Artinya ini jika dan hanya jika terjadi apabila tetanya diduga oleh apa? 2x bar 2X bar. Sehingga kita punya, apa yang kita punya? Sedemikian hingga atau sehingga penduga momen. Penduga. Penduga momen bagi teta adalah teta topi M sama dengan 2X bar atau sama dengan 2 per N sigma XI. I-nya mulai dari 1 sampai dengan N. Sampai situ adakah yang ingin ditanyakan? Cukup jelaskah? Dua contoh. Nah, di sini saya menunjukkan ke Anda bahwa penduga momen itu nggak selalu melulu hasilnya jadinya X bar ya. Kalau yang contoh pertama tadi kan penduganya hasilnya adalah X bar. Nah, contoh yang kedua hasilnya bukan X bar tapi 2 dikali X bar. Oke, sampai situ adakah yang ingin ditanyakan? Ibu izin tanya, Silakan Tracy. kalau tadi kan di atas X-nya kecil, pas di hasil akhir kenapa harus pakai X besar ya, Ibu? Oke, good question. Jadi, di dalam statistik itu kita mengenal 3 jenis X ya sebetulnya. Ada X kecil, ada X besar, ada X cantik. Oke, kalau X cantik kalian sudah langsung tahu itu apa? Simbol dari apa kalau cantik-cantik itu? Chi-square. Kok chi-square? Chi-square beda lagi, chi-square. Cara tulis chi-square begini. Nah, 4 berarti, tapi itu bukan X kita nyebutnya. Oke, X yang pertama ini kita sebut sebagai estimate atau nilai dugaan. X besar itu kita sebut sebagai penduga atau estimator. X cantik itu kita sebut sebagai apa, guys? Kalau cantik-cantik dia baru kemarin belajar. Kalau cantik itu apa? Kemarin F cantik itu apa tuh? Semua yang cantik itu simbol dari apa? Himpunan, Ibu. Himpunan. Set ini. Ini set. Ini penduga atau peubah acak. Ini nilai dugaan. Jadi kalau kita sedang berbicara nilai-nilai dugaan ya hurufnya kecil, tapi kalau kita sudah penduga berarti untuk semua parameter itu kita duga. Maka kita pakainya X besar. Oke? Paham ya? Lanjut, silakan adakah yang ingin ditanyakan? Ini baru satu ya penduga parameternya ya, belum dua. Ini kan baru dua contoh di mana contoh-contohnya adalah yang pertama. Hmm, jadi kita kasusnya ada yang ini kebetulan masih pakai momen populasi ke satu nih. Belum pakai momen populasi kedua nih, ya kan? Terus penduga parameternya baru satu nih, belum dua. Berarti banyak banget dong contoh-contoh kasusnya. Makanya saya bilang banyak contoh kasusnya. Oke, lanjut. Contoh lain. Siap-siap kalian yang latihan soal juga ya. Saya cari contoh lain. Hmm, Nah ya, oke. Contoh tiga. X berdistribusi normal. Mu sigma kuadrat. Dengan catatan sigma kuadratnya known. X1, X2, X3 sampai dengan Xn ini adalah sampel acak.
Sekarang Ibu tanya, ada berapa parameter di situ? Parameternya ada berapa tuh? X berdistribusi normal mu sigma kuadrat. Ada berapa tuh parameter? Ada dua. Apa Dua, aja? Bu. Mu sama sigma. Mu sama varians. Mu sama sigma kuadrat. Ya, sekarang saya tanya, mu ini disebut parameter apa? Lokasi atau skala? Ayo. Di distribusi sampling kita sudah bahas. Kalau dia parameternya lokasi, dia jadi dikurangi dari poba acak. Kalau misalnya dia parameternya skala, dia nanti jadi pembagi, jadi denumerator. Kalau mau dilarikan ke transformasi atau mau kita bakukan dengan menggunakan central limit theorem. Mu-nya parameter apa, guys? Itu pertemuan pertama. Apa? Lokasi. Sigma kuadratnya parameter Skala. skala. Oke. Jangan lupa lagi. Lanjut. Nah, sekarang tapi ada kata-kata di situ. Sigma kuadratnya known. Diketahui nilainya. Nah, berarti parameter yang nggak diketahui ada apa aja? Mu doang, Bu. Mu doang. Oke, berarti kita perlu menduga mu saja. Oke, sampai situ aman? Oke, berarti kalau begitu, saya mau tahu nih, momen populasi pertama saya apa ya? Ekspektasi dari X, apakah itu? Apa guys? Mu, Mu. Mu. Oke, dari mana mu-nya? Dari mana ngambil mu? Dari tabel sakti atau dari mana? iya Bu, dari tabel sakti. Ya jangan gitu. Lihat sini. Ini kan ekspektasi dari X. Ini kan ekspektasi dari X. Ekspektasi dari X itu mu. Ini varians ini apa ini? Varians dari X bukan ini? Iya Bu. Nah, ekspektasi dari X-nya apa? Mu, Mu. Nah, itu jebakan Batman. Dari situ aja ngambilnya. Oke. Lalu berarti kita sudah punya tuh mu 1. Mu 1 mengandung parameter nggak? iya Bu. Oke, berarti kita bisa lanjut nih, pakai mu 1 aja, momen populasi 1. Berarti M1 sama dengan X bar, sama dengan 1/n sigma XI, kecil X-nya, karena kita berbicaranya sebagai nilai amatan. Berarti kita punya padanannya, mu 1 diduga oleh M1. Maka kita punya sama dengan mu diduga oleh si X bar. Udah langsung dapet tuh. Berarti penduga momen bagi mu adalah mu topi M sama dengan X bar. Atau sama dengan 1/n sigma XI. I-nya mulai dari 1 sampai N. Oke, sampai situ paham? Tuh, aman? Oke, lanjut. Makin mudah ya. Oh iya, mudah ya, Bu. Oh, kan udah dibilang. Penduga parameter yang secara analitik yang paling mudah dikerjakan adalah momen. Lanjut lagi. Hmm. Geometrik.
Saya sambil merecall materi Anda waktu Anda di Statmat 1 ya. Soal keempat. X berdistribusi geometrik. Geometriknya enaknya mana? P atau theta? Maunya? Parameternya? P. P. Oke, biar sama dengan tabel sakti, yes? X1, X2, X3 sampai dengan Xn, sampel acak. Oke, lanjut. Saya ngajak Anda nurunin itu dari mana tuh nilai ekspektasinya. Coba sekarang, momen populasi pertama, mu 1. Kok mu 1? Sama dengan ekspektasi dari X. Di tabel sakti ada ya? Apa ya? 1/P, Bu. 1/P. Dari mana datangnya? Hmm, Statmat 1 itu. Coba kita kerjain. Sekarang FMP-nya apa? Dari geometrik. Fx dengan parameter P itu sama dengan apa? P dikali 1 per P 1 min P. dikali 1 min P pangkat X min 1, yes? Untuk X-nya adalah sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan tak hingga. Dan seterusnya. Betul? Nah, distribusi geometrik ini adalah suatu distribusi yang dapat menghitung besarnya peluang. Berapa sih besarnya peluang munculnya kejadian sukses pertama kali dari tak berhingga banyaknya percobaan atau eksperimen. Oke, saya lantunkan, saya lempar koinnya berkali-kali sampai pertama kali muncul angka. Muncul angkanya di lemparan ke-7. Berapa sih peluangnya? Nah, itu bisa dikerjakan oleh distribusi geometrik. Tapi kalau misalnya distribusi binom apa bedanya, Bu? Kalau di binom, saya lempar 10 kali, berapa peluangnya muncul angkanya 3 kali? Nah, itu distribusi binom. Jelas ya bedanya? Oke, saya lanjut ke sini. Nah, berarti kalau di sini saya punya cari ekspektasinya, mu 1. Mu 1 sama dengan ekspektasi dari X. Rumusnya apa? Ini diskret atau kontinu? Diskret, Bu. Diskret, berarti pakai apa? Integral atau sigma? Sigma. Sigma. Sigmanya berarti X-nya mulai dari 1 sampai tak hingga. Di sini masuk ke dalam X dikali P dikali 1 min P pangkat X min 1. Oke. Lalu di situ P-nya saya keluarkan. Lalu saya ganti bahwa Q itu adalah 1 min P. Maka saya punya mu 1 itu dapat saya tulis sebagai P dikali sigma. X-nya mulai dari 1 sampai dengan tak hingga. Kemudian saya punya di sini X. Saya punya di sini adalah Q. Saya punya di sini adalah X min 1. Betulkah? Oke, sekarang kalau Anda lihat yang ini itu adalah setara adalah turunan pertama terhadap Q dari si Q pangkat X. Benar nggak? Ini kalau turunannya dapatnya apa? X dikali Q pangkat X min 1. Betul? Betul, Bu. Betul. Oke. Berarti kalau kayak begitu saya punya bahwa momen pertama populasi ini sama dengan P dikali sigma. X-nya mulai dari 1 sampai dengan tak hingga. Di sini saya ganti menjadi DDQ, turunan pertama terhadap Q dari Q pangkat X. Saya substitusi aja. Dan menurut teorema, katanya, sigma dari turunan itu sama dengan turunan dari sigma. Maka turunannya saya kedepankan, sigmanya saya kebelakangkan. X-nya mulai dari 1 sampai dengan tak hingga. Sampai situ oke? Lanjut. Dari situ kemudian saya punya momen populasi pertamanya adalah sama dengan P
dikali turunan pertama terhadap Q dari ini kalau saya jabarkan dapatnya apa? Q pangkat 1, ya, ditambah Q pangkat 2, ya. Kalau X-nya ganti 3, Q pangkat 3, dan seterusnya. Deret apa ini? Geometri. Geometrik tak hingga. Betul? Iya. Geometrik tak hingga berarti rumusnya apa? Jumlah deret geometrik tak hingga adalah sama dengan A dibagi 1 min R. Betul? Maka saya punya momen populasi pertama ini adalah sama dengan P, turunan pertama dari DDQ, dari, berarti apa? Suku pertamanya apa? A, I, Q, dibagi 1 dibagi rasionya berapa? I, Q, oke. Lalu saya cari, ini adalah turunan parsial. Dimana kalau cari turunan parsial itu U aksen V dikurang UV aksen dibagi V pangkat 2. Kan gitu ya? Maka saya cari P dikali, buka kurung. DDQ yang ini yang saya kerjakan. Nah, turunannya. U aksen 1 ya? Dikali V, 1 min Q. Dikurang U, Q. V aksen min, min 1 karena 1 min Q diturunkan terhadap Q. Dibagi V, V-nya 1 min Q. Pangkat 2. Betul? Lalu saya punya apa? P dikali 1 dikali 1 min Q. Berarti dapatnya apa? 1 min Q ditambah Q dibagi 1 min Q pangkat 2. Berarti mu 1 saya sama dengan apa? P dikali 1 per. Kan 1 dikurang Q tambah Q hasilnya 1. Di bawah 1 min Q. 1 min Q itu sama dengan P bukan? Kan 1 min P sama dengan Q. Berarti ini sama dengan P pangkat 2. Sama dengan seper P. Ini adalah ekspektasi dari X. Dari situ datangnya. Oke? Dapatlah dia seper P. Ini ada di atas. Ini yang tadi baca tabel sakti. Betul ya? Nah, sampai situ aman? Jadi jawabannya adalah seper P. Oke, saya lanjut. Sehingga saya punya momen sampel pertama saya. M1 saya adalah sama dengan seper N sigma XI. Atau sama dengan X bar. I-nya mulai dari 1 sampai N. Padanannya antara momen populasi dengan momen sampel adalah ini. Dan ini dapat terjadi jika dan hanya jika momen populasinya tadi adalah seper P. Diduga oleh si X bar. Maka saya punyanya apa guys? P-nya sama dengan apakah? 1 per X. Seper X bar. Berarti boleh dong saya tulis ini bahwa P itu diduga oleh apa? N dibagi sigma XI. Bolehkah begini saya tulisnya? Iya, Bu. Oke. Sehingga penduga momennya bagi P adalah P topi M sama dengan seper X bar. Atau N dibagi sigma XI. Sampai situ ada yang mau ditanyakan? Oke, lanjut. Saya kasih Anda 5 menit, ini soal yang kelima.
Yang mudah dulu deh. X berdistribusi normal mu, koma 3. X1, X2, X3 sampai dengan Xn, sampel acak. Tentukan penduga momen bagi mu. Saya ganti. Jangan mu lagi, bosan. Theta aja. Ini ganti dengan theta. Theta, koma 3. Tentukan penduga momen bagi theta. Silakan 5 menit dari sekarang. Aduh.
Siapa yang mau coba? Azara mau coba? Saya boleh, Bu. Ah, Fikri lagi, yang lain dulu, Fik. Biar poinnya rata. Coba deh Ibu. Siapa yang mau coba? Saya Ibu. Tracy. Ya, tapi sebentar izin mau ganti device dulu Ibu. Oke, sambil Tracy ganti device, adakah yang mau coba yang lain? Andi Izah? Belum Ibu. Waduh, Alda? Mudah kan itu? 2 menit aja mestinya kelar itu. Contohnya kan tadi ada sama persis mirip banget. Alda? Saya boleh Bu. Siapa? Alnita. Abdan. Anita mau. Tadi saya Anita ngomong, mau? tadi saya ngomong yang ngomong mau Bu. Yang ngomong saya Bu maksudnya. Ya, ada Abdan. Tapi Alnitanya juga open mic barusan. Sebelum Abdan yang ngomong. Alnita mau coba? Belum selesai, Ibu. Hah? Belum selesai, Ibu. Belum selesai. Oke, Abdan. Ambil alih Abdan. Baik, sebentar. Saya izin share screen ya, Bu. Tolong cek chat di Zoom ya. Ada lagi yang saya minta untuk jadi polisinya saya. Silakan Abdan. Eh, Sudah terlihat belum Bu? Oke. Eh, Jujur saya agak lupa-lupa Bu caranya. Tapi yang saya ingat kan kita harus tentuin dulu ya apa view-nya. Jadi kan view-nya kan theta ya. Mm-mm. Terus standar deviasinya 3. Mm-mm. Nah, untuk mu satunya itu kan ekspektasi dari X itu Mm-mm. di normal ini kan mu, tapi kalau di sini kita theta. Eh, Theta. Terus untuk yang penduganya ya M1 untuk sampelnya kan seper N dari I, I sigma dari XI mulai dari I-nya sama 1 sampai N. Nah, kalau tadi saya sebenarnya agak lupa Bu, tapi buat penduga dari T ini dia itu X bar. Eh, jadi gimana ya? Langsung kan ini kan dia mu satunya Ya, kan harus dibuat padanannya mu 1 diduga oleh M1. Caranya harus begitu. ya Bu saya nggak saya agak lupa Bu kalau yang padanan itu. Hmm. Terus di situ bukan mu sama dengan theta, tapi ekspektasi dari X sama dengan theta. Yang di atas tuh. Yang paling atas baris pertama Oh, kamu tulis mu sama dengan theta, sigma kuadrat sama dengan 3. Mestinya kan harusnya sigma. Ekspektasi X itu sama dengan theta, varians dari X itu sama dengan 3. oh iya Bu. Saya Mm-mm. masih pakai ini Bu yang Ngambil dari apa? tabel sakti, nyocok-nyocokin. Iya Bu. Mm-mm. Oke, tapi nice, good, bagus, benar ya. Jadi theta, penduga penduga dari tetanya adalah penduga momen dari tetanya adalah X bar. Good job, Abdan. Saya izin stop share. Terima kasih. Lanjut. Sekarang Ibu mau melanjutkan ke, saya kasih jempol dulu deh. Oke. Saya mau melanjutkan ke sini, ke
Kalau parameternya saya ada dua, gimana caranya? Oke, coba ya. Saya kemana ini? Saya pindah dulu. Oke, soal keberapa saya? Pulpen saya kemana? Soal keberapa? 6, Bu. 6, Bu. 6. Oke, 6. X berdistribusi normal. Theta 1, theta 2. Ada berapa parameter yang tidak diketahui? 2, Bu. Wah, oke. Tentukan, misalkan kita punya X1, X2 sampai dengan Xn sampel acak. Tentukan penduga momen bagi X1 dan X2. Theta 1 dan theta 2. Oke. Solusi. Nah, kalau sudah dua parameter kayak begini, guys, caranya gimana? Berarti saya cari momen populasi 1. Momen populasi 1 tadi apa? Ekspektasi dari X. Apa itu ekspektasi dari X? Apa, Sigma guys? 1. Theta 1. Oke. Coba lihat di momen populasi 1 baru ada theta 1. Padahal kita disuruh menduga theta 1 dan theta 2. Nah, maka berarti cukup nggak dengan momen ke satu aja, momen populasi 1 aja? Belum cukup itu. Belum cukup. Berarti kita harus cari momen populasi ke 2. Momen populasi kedua itu apa? Ekspektasi dari X kuadrat. Kuadrat. Ada nggak di situ? Nggak ada. Tapi ingat, theta 2 itu sama dengan apa? Varians Varian. Varians dari X. X. Apa itu? Theta 2. Kedua, Rumus varians apa ya, guys? Ekspektasi dari X kuadrat, X X kuadrat. kuadrat, oke, dikurang Ekspektasi ekspektasi kuadrat, X. X dikuadratkan. Nah, berarti bisa dong kita dapat ekspektasi X kuadrat. Berarti ekspektasi X kuadrat apa nih sama dengan apa? theta 2, Varians dari X ditambah ekspektasi X dikuadratkan, betulkah? ya Betul. Bu, Berarti ekspektasi dari X kuadratnya apa? theta 2 ditambah theta 1 Variansnya kuadrat, berarti theta 2 ditambah theta Theta 1 1 kuadrat. kuadrat. Itu dapat dia. Oke, saya dapat nih. Berarti di sini saya punya theta 2 ditambah theta 2. Theta 2 ditambah theta 1 pangkat 2. Oke, dapat tuh. Sehingga saya punya momen sampel 1. Momen sampel 1 apa? Seper N sigma XI. I-nya mulai dari 1 sampai dengan N. Dan saya harus punya padanannya dari momen populasi kedua. Berarti harus ada momen sampel kedua. Momen sampel kedua yaitu apa? Seper N sigma XI pangkat 2. 2. Oke. Baru cari padanannya. Cari padanannya berarti mu 1 diduga oleh M1 sama dengan, dan ini terjadi jika dan hanya jika mu 1-nya adalah theta 1 sama dengan, ini kan boleh saya tulis sebagai X bar ya, seper N sigma XI atau sama dengan X bar. Oke. Theta 1 diduga oleh si X bar. Dapat nih. 1 baru dapat. Lanjut.
Kita sudah dapat nih penduga bagi theta 1, tapi kita belum dapat penduga bagi theta 2. Berarti momen populasi kedua diduga oleh momen sampel kedua yang berpadanan. Jika dan hanya jika momen sampel 2 tadi apa? Theta 2 ditambah theta 1 kuadrat. Theta 2 ditambah theta 1 kuadrat diduga oleh 1/n sigma xi dikuadratkan. Dan ini jika dan hanya jika terjadi theta 2-nya diduga oleh 1/n sigma xi kuadrat dikurang theta 1 dikuadratkan. Betulkah? Dan atau bisa ditulis sebagai bahwa theta 2 itu, ini ada topinya, kenapa ada topi? Sebentar. Kebablasan. Belum ada topi. Oke. Theta 2 itu diduga oleh 1/n sigma xi kuadrat dikurang theta satunya apa tadi? Substitusi ke sini. Dikurang X bar kuadrat. X bar kuadrat atau 1/n sigma xi dikuadratkan. Boleh ya ditulis begitu. Sigma xi kuadrat. Nah, oke. Dah, sampai situ ada yang mau ditanyakan sehingga penduga momen bagi theta 1 dan theta 2 adalah theta 1M-nya, theta 1-nya adalah sama dengan X bar dan theta 2-nya adalah sama dengan 1/n. Ini ketinggalan kuadratnya ya. Sigma xi dikuadratkan. Sigma xi kuadrat dikurang 1/n sigma xi dikuadratkan. Atau boleh kita tulis menjadi 1/n sigma xi sigma xi dikurang x bar dikuadratkan. Boleh kita tulis begini. Silakan dibongkar, cek sendiri benar nggak itu hitungannya. Oke, ini theta 2. Sampai situ ada yang mau ditanyakan? Ini kalau penduga kita ada 2. Sampai sini aman? Ibu, saya izin bertanya. Boleh. Buat yang mu 2 tadi, kenapa pakai ekspektasi dari X dikuadratkan? Kenapa Neng yang ditanya? Mu 2 kenapa sama dengan ekspektasi X kuadrat? Iya, Ibu. Balik ke definisinya dong kita. Coba. Tadi Ibu sudah tulis gimana? Mu 1, momen populasi ke-1 itu setara dengan ekspektasi X pangkat 1 atau ekspektasi X. Momen populasi kedua itu didefinisikan sebagai ekspektasi dari X pangkat 2. Momen populasi ketiga itu sama dengan ekspektasi X pangkat 3. Dan seterusnya. Paham sampai situ, Amare? Paham, Ibu. Terima kasih. Kalau yang sampel coba lihat sini. Momen sampel 1 1/n sigma xi. Momen sampel 2 1/n sigma xi kuadrat. Momen sampel 3 1/n sigma xi pangkat 3 dan seterusnya. Oke? Oke, Ibu. Aman? Aman-aman. Oke, lanjut. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Ibu, saya mau nanya.
Silakan Zan. Yang bisa balik ke papan yang tadi. Orangnya kecil banget ya. Gimana Zan? Oh, yang di pen tadi Bu bisa tolong buka nggak Bu yang pen tadi? Boleh. Yang di theta 1 itu bukan tadi 1/n sigma xi. Nah, kenapa yang theta 2 plus theta 1 kuadrat itu dia sama dengannya satu 1/n sigma xi kuadrat, Bu? Karena ngiranya yang 1/n sigma xi itu yaitu kirain dia Yang cuma ini. punya, iya, cuma punya theta 1. Aku kiranya dia tuh kan ada 2 theta. Kiranya dia malah ditambah gitu juga, Bu. Karena kan tetanya ada Oh, 2. no, 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 no. Gini. Kan kita itu, kan kita itu gini. Padanannya gimana tadi menurut definisi? Momen populasi satu, padanannya adalah momen sampel satu. Ya, Oke, sampai situ clear ya. Berarti momen clear, Bu. populasi satu tadi apa? Teta satu, ya kan? Ya, Bu. Momen sampel satunya apa? Seper N sigma XI, ya kan? Betul, Oke, lanjut. Momen populasi 2 padanannya adalah momen sampel 2. betul. Momen populasi momen populasi 2 apa? Teta 2 ditambah teta satu dikuadratkan. Oh, Kan ini. Itu kan momen populasi 2 kan? Yang hasilnya dari sini. bentar, Bu. Terus momen sampel 2-nya apa? Seper N sigma XI kuadrat kan? Iya, Bu. Mm-mm. Begitu. Betul? Hmm, oh Jadi berarti, jadi nggak ada kaitannya dengan oh karena dia ada teta teta satu ada teta dua nggak gitu kan kita tetap pakai momen populasi satu padanannya adalah momen sampel satu. Momen populasi dua padanannya adalah momen sampel dua. Momen sampel tiga padanannya momen populasi tiga gitu dan seterusnya. Kalau oh berarti ditanya yang Bu, kenapa nggak pakai momen sampel satu aja? Kan yang di momen sampel satu baru ada parameter teta satu, sedangkan parameter kita ada dua. Oh, jadi maksudnya kalau misalkan yang di kirinya ada 3, berarti bukan berarti sigmanya ada 3 juga gitu ya, Bu. Cuman beda pangkatnya aja. Karena tadi kan Mio 2 berarti dia pangkatnya 2 juga. Kalau Mio-nya 3 berarti pangkat 3 aja gitu ya, Bu. Iya. Oh, oke, 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 Jadi oke, kalau oke. misalnya mu 3 padanannya apa ini? 1/n sigma XI pangkat 3, Bu. Iya, gitu. Hmm, oke, Bu. Paham? Paham, Bu, paham, Bu. Ya, Makasih, Bu. ya mirip-mirip juga dengan pertanyaannya si siapa barusan yang tadi tanya Amore ya. Nih, lihat tuh. Mu 1 padanannya mu 1 ya, mu 1 lah. Pennya nggak keklik. Mu 1 padanannya ini M1. Mu 2 ekspektasi X kuadrat padanannya sigma XI kuadrat. Mu 3 ekspektasi X pangkat 3 padanannya seper N sigma XI pangkat 3. Gitu, Zan. Oke? Oke, Aman? Bu. Aman, Bu. Aman, oke. Good. Ada yang lain mau tanya? Soal terakhir ya? Atau cukup? Soal terakhir atau cukup nih? Terakhir ya. Saya ambil yang agak-agak lebih
Yang kontinu. Kalau tadi kan diskret udah banyak nih tadi yang geometrik tadi nurunin ekspektasinya ya, yang jelimet ya. Oke. Sekarang saya mau ke mana nih? Tak bisa lagi, tak bisa lagi. Mana sih? Habis ya tempat nulisnya. Kok ada space-nya? Kemana nih saya nih? Saya stop share. Share-nya share yang di whiteboard-nya mana sih ya? Whiteboard tak bisa pula. Hmm. Ini Anda butuh nggak pennya? Butuh Ibu, butuh. Saya save dulu berarti. Bentar ya. Di mana? Di sudah? Nongolkah pennya? Nongol Ibu, nongol. Oke, gelas. Oh, salah lagi naruhnya. Di atas mestinya. Oke. Nomor berapa nih? Nomor 7. X berdistribusi eksponensial. Eksponensial theta. Di mana tetanya lebih besar dari 0. Dan saya punya X1, X2 sampai dengan Xn. Ini sampel acak. Ditanya penduga momen bagi parameter theta. Oke, bantu saya lihat tabel sakti. Ini peubah acak diskret atau kontinu, guys? Diskret, Bu. Hmm, diskret. Dari mana? Continue, Bu. Continue, Bu. Continue, Bu. Eksponen itu kontinu. Lihat tuh pertumbuhan tuh, grafik-grafik pertumbuhan. Tuh eksponensial tuh. Eksponensial tuh kontinu ya. Berarti FKP-nya apa? Di tabel sakti Anda apa? 1/θ E Oh, pangkat. pakainya yang seper theta dikali E pangkat min X per theta berarti. Untuk tetanya berarti antara untuk X-nya antara 0 sampai dengan tak hingga berarti. Dan tetanya lebih besar dari 0. Betul? Betul. Lanjut. Kalau gitu, kita harus cari momen populasi pertama. Sama dengan ekspektasi dari X. Sama dengan apa di tabel sakti Anda? Muhammad? Theta, Ibu, kalau ditanya. Theta. Sekarang saya tanya, kalau misalnya FKP-nya hmm, saya ganti jadi fx-nya sama dengan theta dikali E pangkat min theta X. Kalau kayak begini, ekspektasi X-nya apa ya?
1/θ. Balik aja ya. Jadi hati-hati ya, jangan jangan terjebak nanti pada saat ujian. Siapa tahu fungsinya saya nggak pakai perperan gitu. Oke, saya delete dulu ini. Ting. Oke, lanjut. Berarti di sini, nah untuk membuktikan ekspektasi X-nya sama dengan theta, ini gimana ceritanya? Saya mau membuktikan ini, maka harus cari apa? Ekspektasi X sama dengan integral 0 sampai dengan t hingga X dikali sepertheta dikali E pangkat min X per theta dx. Betulkah begitu? Sama dengan, kemudian ada yang saya misalkan. Misalkan X per theta itu saya misalkan sama dengan apa nih? U. Bolehlah. U sama dengan X per theta. Berarti saya punya di sini sama dengan apa berarti? X-nya sama dengan apa? U dikali theta, yes? Berarti kalau ini saya turunkan, nanti saya dapatnya apa? DU sama dengan apa? Seper theta dx. Betulkah? Iya, Betul Bu. nggak tuh? Berarti saya punya dx-nya apa? Theta dikali du. Theta D. Oke, lanjut. Berarti sekarang saya punya batasan. X-nya itu terletak antara 0 sampai dengan t hingga. Bagaimana dengan U? Karena kan ini pakai substitusi nih. U-nya adalah X per theta. Berarti U juga terletak antara 0 sampai t hingga, yes? Kalau X-nya diganti dengan 0, U-nya 0. Kalau X-nya diganti dengan t hingga, U-nya juga t hingga. Betul? Oke. Sehingga saya punya ekspektasi dari sini saya punya, ini saya batas begini. Sehingga saya punya integral 0 sampai dengan t hingga. X-nya saya ganti dengan U dikali theta, dikali seper theta, dikali E pangkat min X per theta. Berarti min U, dx-nya berubah menjadi du dikali theta. Oke, berarti ada yang dicoret-coret di sini, sini habis, sini habis. Maka saya punya integral 0 sampai dengan t hingga. Ada U di sini, ada theta di sini, ada E di sini, pangkat min U, du. Betulkah? Coba mohon dicek lagi, berarti ini 0 sampai dengan t hingga. Tetanya saya keluarkan, dikali U pangkat E pangkat min U, du. Sampai situ dulu. Lalu untuk mengerjakan integral itu apa? Bisa pakai integral parsial? Bisa, tapi saya larikan dia ke fungsi gamma. Ingat kalau di distribusi sampling, eksponensial itu kakak adik dengan chi-square, kakak adik dengan gamma. Coba Anda lihat gamma, fungsi gamma. Fungsi gamma itu apa? Fungsi gamma itu, ini enggak banget, ini dia enggak ngilang-ngilang ini. Fungsi gamma itu gamma alfa itu sama dengan apa definisinya, guys? Gamma alfa itu setara dengan apa? Integral 0 sampai dengan t hingga apa ya? X pangkat alfa min 1. X pangkat alfa min 1 dikali E pangkat min X. X D X. X. Oke. Coba sekarang lihat di sini yang ini saya tulis di sini. Ekspektasi dari X sama dengan theta integral 0 sampai t hingga U dikali E pangkat min U du. Mirip nggak tuh? Mirip nggak tuh polanya? Berarti boleh saya tuliskan theta
integral 0 sampai dengan ta hingga U, biar pangkatnya mirip-mirip dengan yang ini, yang ada alfa pangkat min 1 itu, berarti sesuatu dikurangin 1, hasilnya 1. Berapa? 2, Bu. 2. Berarti 2 kurang 1. E pangkat min U. DU. Sama nggak tuh sudah polanya dengan si fungsi gamma? Sama nggak tuh? Sama, Bu. Oke, berarti ini setara dengan apa berarti? Theta, Delta yang ini dikali setara dengan apa nih? Gamma. gamma 2. Gamma 2. Oke, sekarang ingat gamma 2 itu apa? Definisi dari fungsi gamma, nambah lagi. Definisi dari fungsi gamma apa? Theta dikali 2 dikurang 1 faktorial. Ingat bahwa gamma alfa ini definisinya adalah alfa min 1 faktorial. Sehingga hasilnya ekspektasi dari X-nya sama dengan apa, guys? Theta dikali 1 faktorial. Hasilnya adalah sama dengan theta. Terbukti kan? Ekspektasinya adalah theta. Lanjut, saya sudah punya mu 1. Sekarang berarti momen sampel 1. Momen sampel 1 saya 1/n sigma xi. I-nya mulai dari 1 sampai n. Maka padanan mu 1 diduga oleh M1 ini terjadi jika dan hanya jika mu 1-nya adalah theta diduga oleh si X bar. Maka penduga selangnya adalah bagi theta. Penduga selang bagi theta adalah theta topi M sama dengan X bar atau sama dengan 1/n sigma xi. I-nya mulai dari 1 sampai dengan n. Oke, selesai. Sampai situ adakah yang ingin ditanyakan, guys? Silakan. Adakah yang ingin ditanyakan? Cukup jelas? Ibu, Mm-mm. mau nanya, Bu. Ya, Ilyas. Tapi di luar materi sih, Bu. Ya, tuh Ibu ada kalau apa? penasaran aja, Bu. Ini kalau Ibu kalau nyari soal kayak gini tuh dari mana ya sumbernya, Bu? Dari catatan-catatan, dari buku, dari internet, dari macam-macam. Kenapa? Ya, Bu, saya masih akhir-akhir ini saya masih kesusahan nyari soal yang kayak gini sih, Bu, yang kayak tipe ibu-ibu tuh. Rata-rata tuh kayak ada yang cerita, ada yang lain-lain gitu loh. Nggak yang tipenya kayak gini, Bu. Nggak yang... Jadi saya bingung. Banyak sih kayaknya ya di googling juga ya. Oh, mungkin saya kurang explore kayak Bu. Coba nanti saya cari lagi. Ya, tapi memang saya lebih banyak itu di buku ya. Di buku, tapi kan ini kan ada improvisasi-improvisasi sih ya. Kayak misalnya θ1, θ2, tadi itu kan X berdistribusi normal θ1, θ2 itu improvisasi. Tapi mungkin di buku juga ada. Nggak tahu juga saya. Kayak misalnya θ,3 tadi ya, saya ya. Soal saya itu improvisasi. Gitu. Ya baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Jadi ada improvisasi-improvisasi sih yang digunakan. Nyari-nyari, yang ngotak-ngatik ya. Oke. Dari catatan-catatan kuliah dulu, dari sumber-sumber banyak ya, dari teman-teman juga gitu. Gitu sih. Oke, baiklah teman-teman. Itu mungkin materi yang dapat Ibu sampaikan di hari ini. Adakah yang ingin ditanyakan sebelum kita dismiss? The last question? Bu mau Adakah? nanya Bu terakhir mungkin. Boleh, Zan? Kalau kayak tadi Bu cara Ibu ngerjain kan Ibu bawa lagi ke persamaan gamma ya Bu, Mm-mm, supaya mungkin lebih ringkas. Cuman mm-mm. kalau untuk saya pribadi kayaknya kalau misalkan saat ujian nggak kepikiran deh buat dibawa sampai ke gamma gitu.
Oh, Nah, larinya emang, secara analitik aja ya. Pakai nah, di apa? Pakai parsial ya, integral boleh. nah ya Bu, itu sebenarnya maksudnya karena diintegralinnya di situ pertama ada eksponen, terus integralinnya juga nggak sampai nggak hingga, itu emang maksudnya akan lebih ribet gitu kan Bu pengerjaannya, jadi better untuk dibawa ke persamaan lain atau gimana Bu? Iya, memang. Memang iya, jadi agak lebih ribet aja. Nah, salah satunya kalau sudah ketemu chi-square, eksponensial, itu kayaknya dilarikan ke gamma tuh lebih enak tuh ngerjainnya. Lebih cepet. Eh, Maksudnya gamma itu udah paling better gitu, bukan dari tiga saudaranya itu. Eh, pada saat ngerjain kita butuh informasi dari gamma. Pada saat ngerjain aja secara analitik, dilariin ke gamma lebih gampang. Coba aja lihat chi-square, distribusinya kan jelimet ya. Pokoknya selama batas-batas integralnya nol sampai tahingga, itu berarti kan milik kakak adik tuh. Karena kalau normal kan minus tahingga sampai tahingga ya domainnya. Tapi eksponensial, gamma, chi-square kan domainnya nol sampai tahingga. Gitu. Hmm, oke Bu, makasih Bu. Sama-sama. Ya, tapi memang akan belum tentu kepikiran sih larinya ke gamma ya. Jadi kalau ditanya boleh nggak Bu, saya pakainya gaya analitik yang lain gitu. Kayak tadi integralnya larinya ke integral parsial boleh lah. Masa nggak boleh? Yang pasti jawabannya harus sama hasilnya. Hasil akhir ya, kan banyak jalan menuju Roma. Boleh, sangat boleh. Silakan saja. Oke? Oke, baik. Sampai ketemu di pertemuan ketiga daring luring. Luring Ibu. Luring Ibu, luring. Alhamdulillah. Iya, karena MLE agak-agak lumayan. Oke, sampai ketemu ya di pertemuan ketiga ya, luring ya, insya Allah. Mohon Baik di Ibu. remind sayanya H-1 ya dari pagi tuh diingetin tuh bila perlu 2 kali, 3 kali, tapi jangan japri ya. Kepenuhan WA, apanya WA-nya, Bu izin Bu, kontaknya. kalau Mm-mm. kalau luring jam berapa Bu ya? Luring 7:30 ya. Baik Ibu, terima kasih banyak. Pagian nggak? Teman-teman gimana? Kepagian kalau mau jam 8 atau gimana? Ya jam 8 boleh Bagian lah. Ibu, please. Bagian Bu. Emang rumahnya di mana? Saya Pasar di Di ini Depok Bu, Bu. Kabupaten Arya yang jauh kan? Yang jauh siapa? Tangerang Kabupaten tadi siapa? Saya Iya Bu. Ibu. Arya. Ya udah jam 8 boleh. Remind ya ibunya ya. Oke, sampai ketemu insya Allah di pertemuan ketiga secara luring. Sehat-sehat semua. Mudah-mudahan kita sehat-sehat ya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan semangat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Waalaikumsalam Bu. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. banyak Ibu. Makasih Bu. Sama-sama, izin live ya. Mohon doakan hasil lab ibu bagus ya. Amin Ibu. Amin. 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 Terima kasih Semangat Bu. Bu. Semangat, semangat. Izin live ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.